Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, ini mungkin pengaruh gempa, jadi tadi semua datang duduk tegang-tegang ya. Mari melihat ke kiri kanan, ke belakang. Sapalah semua orang-orang kekasih dalam tempat ibadah ini. Ucapkan shalom sesama dan katakan Tuhan mengasihimu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, 2 minggu berturut-turut kita diajak sebagai umat Tuhan untuk membaca dan belajar dari tulisan-tulisan seorang rasul besar, yaitu Paulus. Pada minggu lalu berdepatan dengan perayaan 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Sebagai jemaat Tuhan kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, yaitu orang percaya, anak-anak perjanjian di dalam Kristus. Itu berdasarkan nas dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29. Minggu ini kita kembali diajak untuk membaca suatu tulisan Paulus yang cukup keras sebagai sebuah teguran kepada orang-orang Yahudi yang ada di Korintus. Korintus ini adalah sebuah kota kuno di Yunani yang dalam banyak hal dan dalam banyak tulisan merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, tapi juga bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu. Bersama dengan Priscilla dan Aquila, dalam 1 Korintus 16 ayat 19, dan rombongan rasulnya, Paulus mendirikan jemaat Korintus itu selama 18 bulan pelayanannya di Korintus pada masa perjalanan misinya yang kedua. Kita dapat bandingkan itu dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga 17. Jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan adalah orang bukan Yahudi yang dahulu menyembah berhala. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang masih muda itu, yang memerlukan wewenang dan pengajaran rasulinya melalui surat menyurat dan juga kunjungan pribadi. Surat 1 Korintus ditulis selama 3 tahun pelayanannya di Efesus. Jadi ketika menulis kitab 1 Korintus ini, surat 1 Korintus, Paulus sementara ada dalam pelayanan di Efesus. Itu sekitar tahun 55. Mengapa Paulus menulis surat ini? Paulus memiliki 2 alasan pokok dalam pikirannya ketika ia menulis surat ini. Pertama, untuk membetulkan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus yang telah diberitahukan kepadanya. Hal ini meliputi pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang Korintus, tetapi oleh Paulus dianggap sebagai dosa yang serius. Kedua, untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang Korintus. Hal ini meliputi soal doktrin dan juga perilaku dan kemurnian sebagai perorangan dan juga sebagai jemaat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita perhatikan teks bacaan kita hari ini, 1 Korintus 11 ayat 17 hingga 34. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat diberkati Tuhan. Tuhan menganugerahkan berbagai macam karunia kepada jemaat ini. Namun sekalipun demikian, jemaat Korintus justru merupakan jemaat yang paling bermasalah dan yang paling menyedihkan hati Paulus. Mengapa? Karena jemaat ini sedang terjangkiti virus perpecahan.
Secara umum, ada 3 penyebab terjadinya perpecahan di dalam jemaat Korintus. Pertama, perpecahan yang terjadi sebagai akibat munculnya praktek pengkultusan atas beberapa pemimpin, sehingga jemaat terpecah menjadi beberapa golongan. Ada golongan Paulus, golongan Apolos, dan golongan Kefas. Terdapat membandingkannya dalam 1 Korintus 3 ayat 4 hingga 9. Dalam kitab ini pada ayat ke-6 Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Ini untuk menjawab perpecahan tadi. Yang kedua, perpecahan terjadi sebagai akibat adanya kesombongan rohani, di mana jemaat yang memiliki karunia-karunia tertentu merasa lebih terhormat, lebih rohani, lebih hebat daripada yang lain. Dan yang ketiga, perpecahan disebabkan karena adanya diskriminasi sosial di dalam jemaat, di mana jemaat yang kaya tetap mempertahankan sisi eksklusif mereka, tidak mau peduli dengan jemaat yang miskin. Dan yang ketiga inilah yang menjadi sorotan Paulus dalam perikop yang kita baca tadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dari teks ini kita melihat bahwa perpecahan yang disebabkan karena diskriminasi sosial justru terjadi pada saat jemaat Korintus berkumpul bersama untuk makan perjamuan. Di ayat 18 Paulus mengatakan bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Telah menjadi kebiasaan gereja saat itu bahwa setiap kali mereka mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, selalu diawali dengan perjamuan makan yang mereka sebut perjamuan kasih, atau biasa kita kenal dengan perjamuan agape. Perjamuan kasih ini biasanya masing-masing orang membawa makanannya untuk kemudian dimakan secara bersama-sama. Sejak awal pertemuan, perpecahan itu sudah tampak. Orang-orang yang kaya yang jumlahnya lebih sedikit, mereka akan datang lebih awal dan langsung berkumpul membentuk kelompok-kelompok. Mereka tidak mau bergabung bersama-sama dengan orang-orang dari kalangan yang menengah ke bawah. Bukan saja berkumpul secara eksklusif, mereka juga langsung menikmati sendiri makanan dan minuman yang mereka bawa. Mereka tidak mau menunggu anggota jemaat yang lain, yang umumnya adalah jemaat yang tidak punya. Mereka tidak mau berbagi makanan dengan mereka. Jadi sementara mereka dikenyangkan, jemaat yang lain yang tidak membawa makanan harus berdiri dengan perut kosong. Karena itu dalam bagian yang kita baca pada ayat 21, di situ Paulus bilang, sebab pada pertemuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Penafsiran tentang mabuk dalam bagian yang Paulus sampaikan ini bukan soal minum-minuman keras dan mabuk, tetapi soal makan sampai kekenyangan. Jadi ada yang makan sampai kenyang, tapi ada yang tahan lapar karena tidak memiliki apa-apa. Apa yang dilakukan jemaat Korintus ini mendapat kecaman dari Paulus. Di ayat 20 Paulus menegaskan bahwa perjamuan yang mereka lakukan itu bukanlah perjamuan Tuhan. Sikap tidak mau berbagi yang dipraktekkan oleh para orang kaya ini dikecam Paulus. Bukan saja karena akan membawa dampak tidak sehat dalam kehidupan jemaat itu, namun juga karena sikap yang demikian jelas bertentangan dengan makna perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan yang sedang mereka rayakan itu. Itulah sebabnya di ayat 22 ia berkata, Paulus berkata, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Bapak Ibu Saudara, ini betul-betul teguran yang keras Paulus sampaikan. Sebab kalau kita baca di bagian sebelumnya, pada pasal 11 ayat 2 sampai 16,
Itu Paulus memulai dengan kata memuji malaikat jemaat di Korintus. Tapi pujian itu berubah dalam pasal selanjutnya karena ada situasi yang tidak menyenangkan tadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam konteks inilah selanjutnya Paulus mengutip kembali perkataan Tuhan Yesus pada saat perjamuan terakhirnya dengan murid-murid untuk mengingatkan jemaat Korintus akan makna dari perjamuan Tuhan yang sedang mereka rayakan itu. Ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Tuhan Yesus sendiri sebagaimana yang dikutip Paulus pada ayat 24 dan 25 mengatakan bahwa perjamuan itu dirayakan untuk mengingat akan karya Kristus yang bukan saja menyelamatkan mereka, namun juga telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah di antara mereka dan membuat mereka menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Jadi ketika mereka memakan roti dan meminum cawan, mereka mengingat akan tubuh Kristus yang telah diserahkan dan darahnya yang telah dicurahkan bagi mereka. Kristus telah memberi dirinya untuk menyelamatkan dan mempersatukan mereka. Inilah semangat memberi diri dalam tanda kutip. Inilah semangat berbagi yang harus mereka teladani ketika mereka merayakan perjamuan Tuhan. Paulus mengecam jemaat Korintus karena bukannya semangat berbagi yang mereka praktekkan, sebaliknya mereka hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka hanya mengasihi diri mereka sendiri. Jadi sehingga tidak ada kasih di dalam perjamuan kasih yang mereka lakukan. Dia hanya judul saja, perjamuan kasih, tapi tidak ada kasih di dalamnya. Sikap tidak mau berbagi yang dipraktekkan oleh jemaat Korintus ini sangat kontras dengan kehidupan jemaat mula-mula di Yerusalem. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45 mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Jadi situasi di Korintus ini, dia kontras sekali dengan peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan. Semua orang datang berkumpul di satu tempat dan membagikan semua yang mereka miliki. Selanjutnya Paulus mengingatkan jemaat Korintus di ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalimat dengan cara yang tidak layak di sini mengacu pada kebiasaan jemaat Korintus yang salah, seperti yang ditulis di ayat 20 sampai 22 di atas. Dengan demikian yang dimaksud Paulus dengan makan dan minum dengan cara yang tidak layak di sini adalah barang siapa yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan setelah mereka menghabiskan semua makanan yang mereka bawa dalam perjamuan kasih, mereka yang tidak mau berbagi dengan yang lain, mereka yang hanya mementingkan diri sendiri pada saat perjamuan kasih tersebut, mereka inilah yang dikatakan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dalam konteks pasal 11 ini, ketika Paulus mengatakan kita harus menguji diri, ayat 28, maka penekanan Paulus di sini lebih pada relasi secara horizontal dengan saudara seiman, yaitu bahwa mereka harus memeriksa dan memastikan terlebih dahulu bahwa mereka mempunyai relasi yang baik dengan orang percaya lainnya. Dan hal ini harus ditunjukkan melalui sikap mereka yang mau berbagi dalam perjamuan kasih tersebut. Penekanan Paulus tentang relasi horizontal ini adalah hal yang sama juga yang ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam pengajarannya dalam Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Harus ada sikap yang jujur di hadapan Tuhan
sebelum masuk dalam perjamuan Tuhan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Paulus dalam ayat 29, bahwa barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dalam konteks bacaan ini, kalimat mengakui tubuh Tuhan merujuk kepada pengakuan akan tubuh Kristus yang menyelamatkan, tetapi juga kaitannya dengan apa yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Demikian, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Artinya, harus ada pengakuan bahwa tubuh Kristus menyatukan setiap orang sebagai anggota yang harus saling mengakui dalam segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Satu tidak lebih dari yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-32, Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus bahwa bila mereka menerima hukuman dari Tuhan karena sikap yang salah dalam melaksanakan perjamuan Tuhan, maka hal itu adalah suatu didikan agar ada perubahan sikap mereka terhadap hal-hal mengenai perjamuan ini. Didikan ini bertujuan agar ketika mereka merubah sikap, maka mereka tidak akan mengalami hukuman yang kekal. Ayat 32 dikatakan di situ. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kata dihukum bersama-sama dengan dunia ini merujuk kepada penghukuman kekal ketika Tuhan datang kembali. Bagaimana dengan kita jemaat yang Tuhan Yesus kasih? Bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita juga telah sungguh-sungguh memperhatikan relasi kita dengan sesama? Adakah kita sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita yang mungkin mengalami kesulitan? Kita diingatkan tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam pembacaan kita tadi, yang terjadi pada jemaat di Korintus. Kebiasaan yang salah dan keliru dalam memaknai sebuah perjamuan Tuhan, atau biasa kita sebut dengan perjamuan kudus. Dan dengan demikian kita juga diajak untuk mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti daripada sebuah perjamuan kudus itu sendiri, sehingga dalam pengertian dan sikap yang baik kita dapat mengikuti perjamuan kudus tersebut. Perjamuan kudus adalah perjamuan kasih atau perjamuan agape yang mengingatkan kita akan hal berbagi. Karena di dalam perjamuan kudus kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus yang telah membagi hidupnya dengan manusia, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Oleh sebab itu, pengertian akan hal ini menjadi dasar bagi setiap umat Tuhan dalam sikap mengikuti perjamuan. Orang percaya mengikuti perjamuan dengan sikap hormat, menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, dan berbagi dengan yang lain. Menantikan yang lain untuk makan secara bersama-sama dalam meja perjamuan Tuhan. Kita diingatkan juga bahwa dalam kehidupan setiap hari, untuk terus membagikan kasih Allah yang telah kita terima, rasakan di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini lewat setiap tutur kata dan perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada khotbah seorang pendeta yang mengatakan demikian. Orang dunia punya prinsip dua kata, jika dan maka. Jika punya waktu, maka saya akan memperhatikan orang lain. Jika saya tidak sibuk, maka saya akan menolong orang lain. Hal ini berbeda dengan orang percaya. Dalam kehidupan orang percaya, prinsip yang dipegang
juga memiliki dua kata, yaitu meskipun dan namun. Meskipun saya sibuk, meskipun saya dipandang terhormat, atau meskipun saya sendiri lagi dalam kesulitan, meskipun saya sendiri sedang bergumul akan hidup ini, namun saya tetap akan memperhatikan orang lain. Saya tetap akan berbagi waktu saya yang sedikit ini kepada orang lain. Kita akan menjalani kehidupan ini. Minggu depan, tanggal 19 Februari, kita sudah memasuki minggu sengsara yang pertama. Dan pada Jumat Agung, perayaan Jumat Agung, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan di hari ini. Bagaimana kita bersikap ketika datang pada perjamuan kudus. Adakah kita telah mengampuni sesama kita? Ataukah kita merasa bahwa hal itu tidak perlu? Tapi hari ini Paulus menegur dengan tegas jemaat di Korintus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, maukah kita mengambil komitmen untuk melakukan hal ini? Semuanya kembali kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus mengingatkan kita dan memampukan kita untuk hidup sebagaimana yang Ia kehendaki. Amin.